Pasukan pendudukan terlibat bentrok sengit dengan perlawanan Palestina dalam 24 jam terakhir. Dikutip dari tribunnews.com, 6 tentara rezim Zionis terluka dalam insiden yang terjadi pada Kamis 20 Juni 2024. Namun, pihak militer tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang bagaimana tentara tersebut terluka. Menurut laporan yang dipublikasikan, jumlah IDF yang tewas sebanyak 662 orang, sementara yang mengalami luka-luka sebanyak 3.866. Adapun jumlah tentara Israel yang mengalami cacat permanen setelah perang di Gaza telah mencapai lebih dari 70.000 orang. Hal tersebut diungkapkan oleh Kementerian Urusan Militer Israel. Jumlah ini terdiri dari 35% tentara Israel yang terkena mental akibat perang dan 21% menderita luka fisik. Namun, Divisi Rehabilitasi Kementerian Israel mengatakan jumlah ini kemungkinan akan meningkat pada akhir tahun 2024. Mereka memperkirakan akan ada tambahan sekitar 20.000 tentara yang mengalami luka-luka akibat perang. Sementara banyak di antara tentara pendudukan yang memilih mengakhiri hidup. Salah satunya ialah Misrahi, seorang penduduk pemukiman ilegal Or Yehuda. Ia diduga menderita gangguan stres pasca trauma selesai bertempur di Gaza sehingga memilih mengakhiri hidup. Terowongan pasukan perlawanan Palestina mampu menyulitkan tentara Israel di jalur Gaza. Bahkan seorang komandan pasukan elit Brigade Nahal pasukan pertahanan Israel mengungkap keputusasanya pada Rabu 19 Juni 2024. Komandan tersebut, Kolonel Zair Zukerman, menyatakan terowongan ini terdapat di banyak rumah di Rafah bahkan tak ada habisnya. Terowongan tersebut menghubungkan rumah-rumah di kota membentuk satu labirin yang luas. Dalam beberapa hari terakhir, IDF mengaku telah menemukan 17 terowongan. Terowongan tersebut memungkinkan Hamas keluar masuk bangunan untuk memasang jebakan di rumah-rumah. Jebakan yang dipasang berupa bahan peledak berkabel yang dapat diledakkan dari jarak jauh. Kolonel Zair juga mengungkap taktik lain Hamas yang tak bisa dihentikan oleh Israel. Ternyata militan di Palestina memasang banyak kamera di Rafah sehingga pergerakan IDF bisa terpantau. Oleh karenanya, pertempuran di Rafah diakuinya sangat berat dan lambat. Kemampuan persenjataan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah membuat takut Amerika Serikat. Pasalnya, senjata-senjata perlawanan dapat menghancurkan Iron Dome Israel. Pejabat Israel memberitahu Amerika Serikat bahwa mereka yakin Iron Dome mungkin dalam bahaya, terutama yang terletak di utara. Bahaya itu muncul karena serangan besar-besaran yang dilakukan Hizbullah. Dikutip dari Al-Mayadin, para pejabat Israel terkejut dengan kompleksitas serangan Hizbullah sejauh ini. Penggunaan sejumlah besar peluru dan rudal Hizbullah tak dapat dibendung. Merespon hal itu, 3 pejabat Amerika Serikat menyebut Washington memiliki kekhawatiran serius. Mereka takut Hizbullah akan membanjiri dan mengganggu pertahanan udara Israel jika perang habis-habisan kedua negara terjadi. Terlebih, perlawanan Lebanon memiliki senjata yang mampu melewati sistem pertahanan udara Israel tanpa terdeteksi. Dulunya, konfrontasi hanya terbatas pada persediaan rudal Hizbullah yang sangat besar dan sistem anti-rudal Iron Dome. Namun saat ini, Hizbullah juga mampu mengerahkan senjata drone untuk melewati landasan keamanan nasional Israel. Pesawat ini berkecepatan tinggi dan terbang di ketinggian rendah. Drone tersebut mampu mengumpulkan informasi intelijen dan menjatuhkan bahan peledak. Pasukan pendudukan Israel mengakui pembunuhan seorang perwira dan tentara IDF. Keduanya terbunuh setelah terlibat bentrokan sengit dengan perlawanan Palestina di jalur Gaza. Dikutip dari Al-Mayadin, kabar ini diumumkan oleh IDF pada Jumat 21 Juni 2024. Tak hanya korban tewas, 8 tentara lainnya juga mengalami luka-luka. Bahkan 3 di antaranya mendapat luka parah. Tentara pendudukan mengatakan bahwa korban tewas berasal dari Batalion 9203 Brigade Alexandreta yang berbasis di Tel Aviv. Dengan begitu, total tentara Israel yang terbunuh menjadi 664 orang yang terdiri dari perwira dan tentara sejak 7 Oktober 2023. Diketahui pada Kamis 20 Juni, perlawanan melakukan penyergapan yang menargetkan pasukan lapis baja Israel.
Mereka menyergap IDF dengan alat peledak yang ditanam di bawah jalan. Dalam 24 jam terakhir, 6 tentara Israel terluka di jalur Gaza. Angkatan Darat Zionis melaporkan sebanyak 3.860 tentara telah terluka sejak awal perang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.